Shalom SMS Seremban. Saya percaya bahwa Anda semua dalam keadaan yang baik karena kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan menjaga kita apapun keadaan kita, di rumah masing-masing ataupun di tempat kerja, dimanapun Anda berada. Kita percaya Tuhan Yesus menjaga kita semua. Sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita sama-sama berdoa. Dimanapun Anda berada, di rumah Anda, mari kita sama-sama berdoa. Biar saya pimpin kita dalam doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baik pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan tetap bersama kami, dan kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan ada dengan setiap kami, bagi gereja kami, dan kami fokus Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menjadi pusat yang kami tujukan, yang kami fokuskan pada ibadah online kami ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberi dan menunjukkan apa yang Engkau ingin katakan kepada setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu Tuhan, yang menantikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bagi setiap kami yang mencari Engkau, Tuhan. Dan kami serahkan setiap kami yang bekerja sepanjang ini Tuhan. Kami bersyukur atas semua berkat Engkau berikan Tuhan, dan untuk seterusnya Tuhan kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah campur tangan Engkau Tuhan ada bagi SIB Seremban Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini kami serahkan kepada tangan Engkau yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Amin. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua jemaat SIB Seremban. Sebelum kita mulakan kita punya pujian, puji Tuhan, baik Anda yang berdiri, duduk, di mana Anda selesa, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Tiba Saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan,
Tuhan saja. Dia sangat setia bagi kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan
pribadi kami di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi teladan bagi kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Salam saudaraku. Kita bersyukur karena melalui pujian penyembahan jiwa kita, roh kita diangkat mengalami hadirat Tuhan. Dan saya sangat yakin kita dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan jiwa kita dekat kepada Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami hadiratnya, dan dipersiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku, kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23, seluruh pasal ini dari ayat 1 hingga ayat 6. Kita akan belajar bagian firman Tuhan ini dan saya akan baca di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 yang berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin saudaraku. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya akan membawa kita dengan suatu tema, yaitu Mazmur kepuasan hati. Mazmur kepuasan hati. Saudaraku, Mazmur berarti puji-pujian atau nyanyian yang disertai dengan alat-alat musiknya. Dan kita benar-benar akan mengetahui bagaimana Mazmur 23 ini akan memberi suatu kepuasan yang sungguh-sungguh di dalam diri, di dalam hati kita sebagai orang yang percaya. Amin. Dan bila kita membaca bagian firman Tuhan sebentar tadi, ada perkataan, dan memang kita sudah biasa dengan perkataan ini, menyebut tentang gembala. Di dalam perjanjian lama kebanyakan yang kita lihat, di mana gembala, ataupun seorang gembala, ataupun beberapa orang gembala yang menternak, ataupun memelihara domba-domba. Perhatian mereka juga terbatas untuk menjaga domba tersebut dari cengkaman ataupun dari binatang liar yang memangsakan domba-domba tersebut. Ada masa tertentu domba diterkam oleh binatang buas, atau domba tersesat karena bilangan yang begitu besar dan banyak. Itu menyatakan keterbatasan gembala ternak, gembala domba pada zaman perjanjian lama. Dan dibanding dengan gembala yang kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini, gembala ini memberi perhatian penuh dan tidak ada domba yang terkecuali di dalam perhatiannya. Manakala bila kita menyebut tentang domba-domba secara pelajarannya, yaitu Anda dan saya, anak-anak Tuhan, adalah domba-domba yang dipelihara, dijaga oleh Tuhan sendiri. Amin. Kepuasan hati itu menjadi hak istimewa Anda, saya, dan semua orang percaya. Atas dasar apakah kepuasan yang Anda dan saya sebagai orang yang percaya? Apakah dasar-dasar kepuasan kita di dalam pembacaan firman Tuhan ini?
Dan kita akan belajar beberapa bahagian tentang kepuasan kita sebagai domba-Nya Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Kepuasan yang pertama adalah di dalam ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahagian ini ayat 1 menjelaskan, menerangkan tentang gembala. Maksudnya dasar untuk kita berpuas hati, sehingga puji-pujian dan nyanyian kita naikkan kepada gembala Anda, gembala saya, gembala orang percaya. Siapakah gembala itu, saudaraku? Tidak lain, tidak bukan. Gembala itu adalah Tuhan sendiri, yaitu gembala ilahi. Inilah yang membuat saudara dan saya berpuas hati setiap masa, setiap hari, setiap saat, sepanjang masa. Karena Anda dan saya tahu bahwa gembala ilahi itu, yaitu Tuhan sendiri, menjadi gembalamu, gembalaku, gembala semua orang percaya. Dia adalah gembala ilahi yang hidup, yang tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan dia adalah Tuhan yang mencipta segala isi dunia ini, termasuk Anda dan saya. Dan dia mengetahui segala sesuatu tentang Anda. Dia tahu segala sesuatu keperluanmu. Dan dia tahu, dan dia memegang jiwamu, memegang nyawamu. Dan itulah Tuhan sebagai gembala Anda dan saya. Saya dan Anda tidak perlu merasa bahwa Tuhan itu sepertinya sangat jauh. Tetapi Tuhan, gembala ilahi kita, adalah Tuhan yang sangat dekat. Dan dia adalah gembala pribadimu, gembala pribadiku, gembala pribadi setiap orang percaya kepadanya. Amin. Disebut tadi, Tuhan menyatakan bahwa gembala ilahi adalah Tuhan. Yang kedua di dalam bagian gembala ini adalah, dia adalah gembala pribadi kita. Tuhan adalah gembalaku, gembalaku secara pribadi. Gembalamu, gembala semua orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, tidak perlu diwakili oleh siapa-siapapun. Dia adalah gembala pribadimu. Dia adalah gembala terbaikmu. Dia adalah gembala yang menjaga nyawamu. Dia adalah gembala yang menjaga setiap keperluanmu. Dia gembala yang menjaga hidupmu. Dia gembala yang mengetahui masa depanmu. Dia adalah gembala yang mau berjalan bersama denganmu. Dia adalah gembala yang benar-benar memahami setiap apapun yang ada di dalam hidupmu. Pergumulanmu yang terdalam, dia adalah gembala pribadimu. Dia sangat dekat, sehingga namanya disebut Immanuel, Allah berserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan setiap hari, waktu siang dan malam, dia ada dengan engkau. 24 jam dia ada dengan engkau. Itulah gembala pribadi yang hidup, yang tidak perlu Anda ragukan lagi. Banyak agama yang memiliki Tuhan, yang diakui sebagai Tuhan, tetapi sebenarnya sangat jauh dari mereka. Mereka tidak mengalami kehadirannya. Bahkan ada Tuhan yang dicipta oleh tangan mereka sendiri. Bentuk manusia, berbagai-bagai bentuk. Bahkan dari benda-benda ciptaan Tuhan sendiri diakui, dianggap sebagai Tuhan mereka. Tetapi kita sangat bersyukur, berpuas hati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memiliki gembala agung, gembala ilahi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan dia adalah gembala pribadi hidupmu dan pribadi hidupku dan pribadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah perkara yang sangat indah. Dan jaminan yang luar biasa dalam ayat 1 itu. Sebagai gembala dikatakan, aku takkan kekurangan apapun. Saudaraku, gembala ilahi, gembala pribadi, dan jaminan terbesar, Anda dan saya tidak kekurangan apa-apapun. Amin. Memiliki Yesus, memiliki segala-galanya. Dia adalah harta terbesar. Dia milik kita, dan kita adalah miliknya. Saudaraku, Anda mempunyai gembala yang sangat luar biasa, yang mencukupi Anda dan saya setiap masa, sebab dia adalah
Tuhan pribadimu yang selalu memperhati setiap keperluan fisikalmu dan rohanimu, dan Dia tidak pernah gagal melaksanakan rancangannya, dan perbuatan-perbuatan baiknya selalu ada, selalu baru, dan pertolongannya selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Itulah dasar kepuasan hati kita, memiliki gembala ilahi, memiliki gembala pribadi, dan memiliki jaminan kita dicukupi dalam segala keperluan. Yang kedua, dasar kepuasan hati kita yang kedua adalah di dalam ayat 2-5 menerangkan tentang suatu persediaan untuk domba, untuk Anda, untuk saya. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat 2 itu mengatakan, Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudaraku, membaringkan Anda sebagai domba di rumput yang hijau, itu merupakan suatu perkara, persediaan yang disediakan oleh Yesus sendiri untuk domba-dombanya, itu untuk Anda, saya, dan orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, bila kita menyebut tentang membaring, maksudnya rehat. Kalau kita melihat secara fisikal mereka yang mengembalakan kambing domba seperti Daud, beberapa nama-nama di dalam Alkitab, mereka berhadapan dengan situasi ancaman oleh binatang buas. Dan kebanyakan masa mereka tidak akan mengalami suatu ketenangan, sebab selalu berpikir bahwa ada saja binatang buas yang akan bila-bila datang menyerang, ataupun pencuri bila-bila datang mencuri, merompak domba-domba yang dipelihara oleh gembala. Tetapi kita dapat melihat di mana persediaan oleh gembala ini untuk domba, untuk Anda, yaitu persediaan Tuhan Yesus untuk Anda dan saya. Dia memberi suatu tempat perhentian, suatu tempat di mana Anda boleh beristirahat tanpa merasa terganggu, dan juga tanpa merasa dibebani dengan pikiran-pikiran dan ketakutan berhadapan dengan situasi dan bahaya-bahaya yang mungkin datang tiba-tiba menimpa kita. Dan Dia membaringkan Anda di padang rumput yang hijau. Maksudnya, saudaraku, Anda benar-benar di dalam penjagaan Tuhan, dan jaminan Tuhan memberikan Anda rehat, tenang, tanpa diganggu oleh apapun situasi dan kuasa-kuasa yang datang dari luar. Anda sangat beruntung, saya sangat beruntung, semua orang percaya sangat beruntung, karena ada persediaan yang disediakan oleh Yesus sendiri sebagai gembala, yaitu tempat perhentian. Ketenangan jiwa itulah yang Anda dan saya perlu di dunia yang begitu bobrok, dunia yang begitu rosak, dunia yang begitu bercelaru, dunia yang sangat-sangat membingungkan. Di dalam keberadaan Anda sebagai domba yang diberi tempat perhentian oleh Yesus sendiri, Anda tidak perlu takut bahaya. Waktu malam, waktu siang, Anda senantiasa dipelihara oleh Tuhan dan disediakan suatu tempat untuk istirahat. 24 jam Anda tidak akan terganggu, tidak tergugat. Anda malah boleh istirahat dan baring tanpa memikirkan apa-apa yang ada di sekitar Anda, karena Tuhan sebagai gembala yang menjaga engkau waktu membuat engkau beristirahat di tempat yang cukup indah, di padang rumput yang hijau. Manakala di dalam ayat 3 kita baca, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang kedua, tentang persediaan yang disediakan oleh gembala, yaitu Yesus, untuk Anda sebagai dombanya, sebagai orang yang percaya kepadanya, yaitu bimbingan. Mengapa dikatakan bimbingan? Sebab firman Tuhan di dalam ayat 3 menyatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Saudaraku, bagi Anda dan saya, memerlukan suatu kesegaran jiwa, seperti domba yang memerlukan air.
di mana Tuhan sendiri sebagai gembala, Dia akan membimbing Anda ke suatu tempat yang benar-benar membuat Anda merasa jiwa Anda tenang. Jiwa Anda disegarkan sebab Dia selalu menuntun jalanmu di jalan yang benar. Inilah yang membuat jiwa Anda disegarkan, karena persediaan Tuhan Yesus untuk memberi bimbingan kepada Anda, untuk menuntun Anda di jalan yang benar. Bila mungkin suatu masa Anda sepertinya hilang arah, Tuhan memberi bimbingan melalui Roh Kudus-Nya untuk berbicara kepada Anda, untuk membawa Anda untuk melihat dan fokus kepada Yesus sebagai gembala, sehingga langkah hidupmu berjalan terus-menerus, tidak membelok ke kiri ke kanan, tidak menoleh ke belakang, tetapi berlari-lari ke hadapan menuju garis penamat, seperti mana Paulus berkata, aku telah berlari-lari menuju ke garis penamat dan aku telah mencapai garis penamat. Saudaraku, bimbingan Tuhan Yesus sebagai gembala kepada Anda dan saya adalah menuntun Anda terus berjalan di jalan yang benar. Amin. Tuhan Yesus tidak mengizinkan Anda untuk berada dalam jalan di luar jalur Tuhan. Tuhan Yesus tidak membiarkan Anda jatuh di dalam suatu perangkap-perangkap dosa. Tuhan Yesus mau, Dia selalu memberi tunjuk keajar melalui Roh Kudus-Nya, melalui firman Tuhan, melalui orang-orang yang Tuhan utus untuk berbicara kepada Anda. Dia memberi bimbingan yang sungguh-sungguh untuk Anda dan saya berada di dalam jalan yang benar, yang telah ditetapkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Yesus, sehingga Anda merasa jiwa Anda selalu disegarkan, sebab setiap masa Tuhan memberi suatu tunjuk ajar, bimbingan yang akan menguatkan jiwamu, yang akan meneguhkan engkau, yang meyakinkan engkau bahwa Dia adalah gembala terbaik dalam kehidupanmu. Saudaraku, jiwa yang disegarkan oleh Tuhan itu akan membuat Anda berkobar-kobar, berapi-api untuk melayani Dia. Anda akan dapat melihat suatu visi tentang rancangan Allah, visi Allah, misi Allah di hadapan Anda, sebab Tuhan sedang membimbing Anda ke arah visi misi yang Tuhan telah tetapkan dalam hatimu, sebab engkau benar-benar memiliki hati domba yang mau patuh kepada Gembala Agung yaitu Yesus, sehingga perjalanan hidupmu selalu mengikut jalannya Tuhan Yesus. Amin. Bimbingan yang berterusan yang Yesus beri kepada Anda sebagai orang yang percaya benar-benar membuat Anda makin lama makin dewasa dalam iman percaya Anda kepada Tuhan. Pergumulan apapun yang akan Anda hadapi, Anda dibimbing oleh Tuhan untuk menghadapi semuanya, sehingga Anda mampu berkata bahwa dalam kelemahanmu, kekuatan Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan. Sebab apa? Sebab Tuhan benar-benar membimbing engkau di dalam jalan yang benar, yang Anda akan merasa jiwa Anda disegarkan, jiwa Anda dikuatkan, jiwa Anda diteguhkan, sebab memiliki gembala yang selalu membimbing Anda sepanjang masa. Amin. Itu merupakan persediaan yang disediakan oleh Gembala Agung yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, di dalam ayat 4, juga menerangkan tentang persediaan untuk domba yang berbicara demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, ini merupakan suatu penghiburan. Persediaan yang disediakan oleh Gembala Agung yaitu Yesus Kristus untuk domba yaitu Anda, yaitu penghiburan. Ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kalaupun aku berjalan di dalam suatu lembah yang penuh dengan kegelapan, kata firman Tuhan, kata janji Tuhan, bahwa Anda dan saya tidak perlu takut. Mengapa? Sebab Anda tidak perlu berada di dalam suatu keadaan yang hilang harapan, sebab Anda memiliki Gembala Agung yang memberikan penghiburan, sebab di dalam kegelapan Dia menolong Anda
berjalan di dalam terangnya. Saudaraku, segelap apapun pengalaman hidupmu, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong engkau. Malah Dia memberikan terangnya. Dia akan berjalan bersama engkau. Bahkan Dia akan memberikan penghiburan kepadamu bahwa kekuatan sebenarnya Anda adalah kekuatan Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, Paulus berkata bahwa dia adalah manusia biasa, manusia yang penuh dengan kelemahan. Tetapi dia berkata, karena kasih karunia Allah mengangkat aku menjadi utusannya untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran bahwa Yesus datang untuk membebaskan setiap orang yang berada dalam kegelapan. Saudaraku, Anda dan saya perlu lihat bahwa penghiburan yang Tuhan Yesus beri ini adalah sesuatu penghiburan yang sangat indah dalam kehidupanmu sebagai domba, sebagai orang percaya kepada-Nya. Dia akan menghibur engkau di dalam situasi apapun, kegelapan apapun yang meliputi kehidupan pengalamanmu. Dia adalah Tuhan yang memberikan Anda kekuatan, dan penghiburan inilah yang membuat Anda makin kuat, tidak takut berhadapan dengan apapun badai, berhadapan dengan apapun musuh. Malah Anda mampu berkata, dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Yesus, saya kuat, saya akan menang, saya akan mampu menghadapi apapun situasi. Anda tidak perlu takut bahaya. Apakah yang boleh membahayakan hidupmu? Banyak orang berpikir bahwa hal-hal yang mereka sedang hadapi, situasi-situasi yang sedang mereka hadapi itu membahayakan hidup mereka. Saudaraku, kalau Tuhan tidak mengizinkan sesuatu berlaku dalam kehidupan, malapetaka, kecelakaan tidak akan masuk, tidak akan menjerat engkau, tidak akan menimpa engkau, sebab hidupmu dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku menjaga engkau dalam setiap situasi, kegelapan apapun. Engkau tidak perlu takut, sebab aku Gembala yang luar biasa baik, memberi penghiburan kepadamu. Amin. Dan dikatakan, sebab engkau bersertaku. Sumber kekuatan kita, penghiburan kita, Yesus berserta Anda di dalam semua situasi. Dan juga dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, kalau Anda dapat melihat tongkat sang gembala, dia boleh menggunakan tongkatnya untuk memukul binatang buas, dan juga untuk memberi tuntunan kepada domba-domba yang sedang dia jaga. Dan gada pula memainkan peranan untuk menarik domba yang sedang menyimpang. Ini memberi suatu penghiburan. Tuhan Yesus sebagai Gembala menggunakan tongkat dan gada untuk membimbing Anda, menghibur Anda. Andai kata Anda dan saya mulai menyimpang, mulai berada dalam suatu keadaan yang tidak sehaluan dengan jalan Tuhan, Tuhan akan memukul Anda. Tuhan akan menarik Anda kembali kepadanya. Tujuannya adalah untuk menarik Anda kembali kepadanya. Saudaraku, bila ada musuh datang untuk melawan Anda, untuk menyerang Anda, untuk melakukan sesuatu perlakuan yang mungkin boleh merugikan Anda, yang mungkin membuat Anda berada dalam suatu ancaman, Yesus menggunakan tongkatnya untuk melawan semua musuh-musuh. Yesus telah menang, saudaraku, menghadapi semua tantangan. Dan Dia adalah kuasa yang paling benar, kuasa Tuhan. Dan Dia adalah pribadi yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada Anda, penghiburan kepada Anda. Saudaraku, Dia benar-benar memberikan penghiburan kepada Anda di dalam setiap situasi. Amin. Itu persediaan yang disediakan oleh Gembala Agung, yaitu Yesus. Dan yang keempat, di dalam persediaan untuk domba itu, di dalam ayat 5 mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudaraku, ini berbicara tentang penyediaan kelimpahan. Penyediaan kelimpahan. Saudaraku, Sang Gembala Yesus Kristus dalam persediaannya untuk domba, yaitu untuk Anda dan saya sebagai orang yang percaya, Dia menyediakan kelimpahan. Karena firman Tuhan berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri menyediakan setiap keperluanmu. Makan minummu disediakan oleh Tuhan. Sehingga dalam Matius mengatakan
bahwa jangan khawatir terhadap hidupmu, jangan khawatir terhadap pakaianmu, jangan khawatir terhadap apa yang kau perlukan. Manusia di muka bumi ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga memerlukan minuman, pakaian, dan makanan. Menjadi asas ataupun keperluan asas. Tetapi Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala-galanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut domba yang dijaga oleh Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, Anda akan dapat menerima kelimpahan daripada Tuhan Yesus sendiri sebagai sumber berkat. Sebab dia katakan, dia menyediakan hidangan kepada Anda dan saya di hadapan musuh Anda. Oleh itu, Anda tidak perlu khawatir terhadap kehidupan ini. Cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada Anda. Itu janji Tuhan. Itu merupakan janji kelimpahan. Saudaraku, tidak pernah, kata firman Tuhan, kata pemazmur, dia melihat orang percaya, anak-anak orang beriman, meminta-minta roti seperti pengemis. Tetapi dia berkata bahwa sepanjang hidupnya sampai putih rambutnya, dia tidak pernah melihat kekurangan penjagaan Tuhan. Malah dia melihat bahwa kesetiaan Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu selalu baru, selalu ada, dan melimpahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan pemazmur dan kehidupan Anda pada hari ini. Amin. Itu merupakan penyediaan, kelimpahan. Sehingga firman Tuhan juga berkata, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudaraku, urapan seperti mana minyak urapan, demikian juga minyak urapan akan digunakan pakai untuk mengurapi Anda. Dan kita tahu urapan itu terjadi pada hari ini melalui Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya yang rindu dan haus kepada Tuhan Yesus. Urapan Roh Kudus akan mengalir dalam seluruh kehidupanmu bila engkau berserah penuh kepada Tuhan. Bila engkau tahu tentang penyediaan Tuhan itu, bukan saja dari segi materi, bukan saja dari segi fisikal, keperluan fisikal, tetapi dia memberi suatu kelengkapan, kepenuhan ilahi, yaitu melalui urapan Roh Kudus terjadi dalam kehidupanmu. Urapan inilah yang membuat Anda dipakai Tuhan dengan luar biasa. Urapan inilah yang membuat Anda mempunyai kuasa untuk memberitakan Injil Tuhan. Urapan ini yang membuat orang sakit disembuhkan bila Anda menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan, menyampaikan Gembala yang agung yang telah menyediakan banyak perkara. Dan penyediaan Gembala agung itu adalah mau menyelamatkan setiap orang melalui kematiannya di atas kayu salib. Kelimpahan berkat dalam Yesus Kristus adalah suatu perkara yang sangat luar biasa, dan sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan untuk menjadikan bangsa-bangsa di muka bumi ini menjadi miliknya yang penuh dengan berkat-berkat yang melimpah. Bila dia mati, dia telah membinasakan setiap hal-hal yang membuat Anda dikutuki dan terkutuk oleh karena dosa-dosa Adam dan Hawa, dosa Anda, dosa keturunan. Sehingga kutuk-kutuk itu dihancurkan, dilenyapkan, diputuskan dari kehidupanmu, sebab Gembala Agung menyediakan kelimpahan yang sungguh-sungguh membuat Anda menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan pialaku penuh melimpah, yaitu cawan yang digunakan untuk minuman. Berarti kecukupan yang melimpah-limpah. Bila Anda memiliki Yesus, Anda tahu janji Tuhan itu, persediaan yang Tuhan sediakan itu adalah kelimpahan. Mengapa saudaraku? Karena Yesus memiliki surga dan dia memiliki seluruh isi dunia ini, dan segala sesuatu pada waktu yang tepat Tuhan boleh menggerakkan siapa-siapa pun untuk memberkati engkau. Amin. Seperti orang Israel, waktu Musa membawa mereka keluar, Tuhan berbicara kepada Musa untuk menyampaikannya kepada orang Israel, supaya mereka berbicara kepada tuan-tuan ataupun majikan mereka, meminta emas, meminta harta, sehingga tuan dan majikan mereka memberi dengan murah hati. Saudaraku, Yesus sang Gembala ilahi, Tuhan Anda dan Tuhan saya, dia boleh menggerakkan siapa-siapa pun untuk memberkati engkau. Kelimpahan yang disediakan oleh Tuhan itu luar biasa. Dengan banyak cara dia akan melimpahkan berkat-berkatnya dalam kehidupanmu. Itulah persediaan yang Tuhan Yesus beri sebagai Gembala yang sangat luar biasa baik. Dia menyediakan banyak persediaan-persediaan, seperti mana disebut tadi, perhentian, bimbingan,
penghiburan, dan kelimpahan. Amin. Dan kita melihat yang terakhir, yaitu alasan ataupun dasar kuat kita berpuas hati, yaitu di dalam ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, ini berbicara tentang harapan domba. Harapanmu sebagai domba, harapanku sebagai domba yang dipelihara oleh Tuhan Yesus. Apakah harapan Anda? Apakah harapan saya? Apakah harapan semua orang yang percaya kepada Tuhan? Di dalam ayat 6 ini berbicara tentang harapan yang cerah bagi hidup ini. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti Anda sebagai domba. Itu harapan yang sangat cerah. Saudaraku, kebajikan. Anda dipenuhi dengan kekayaan, kemurahan hati untuk memberi kebajikan. Bahkan orang juga digerakkan hati untuk memberi kebajikan, pertolongan kepada Anda. Harapan yang sangat cerah ini bagi Anda sebagai domba Allah, sebagai domba Yesus Kristus, sebagai gembala yang menjaga hidupmu, mempunyai harapan yang sangat cerah. Saudaraku, jangan menganggap bahwa masa depanmu kelam, gelap, tidak ada harapan. Di dalam Yesus, dalam pemeliharaan Gembala Agung, Dia memberi suatu harapan. Anda memiliki harapan yang sangat cerah. Anda tidak perlu merasa seperti dia tidak ada harapan di masa esok. Tidak ada harapan lagi untuk hidup masa depan. Saudaraku, jangan pernah berpikir demikian. Sebab firman Tuhan berkata, kesusahan hari ini cukup hari ini, dan kesusahan esok lain kesusahannya. Berarti kalau hari ini Tuhan menjaga engkau, Dia akan menjaga engkau hari esok. Dia akan menjaga engkau lusa. Dia akan menjaga engkau pada masa-masa depan. Dan itu harapan Anda adalah harapan yang paling cerah. Sebab Tuhan Gembala yang sangat baik setiap hari dan sepanjang masa. Dan Dia tidak pernah menutup matanya untuk melihat engkau, tapi Dia membuka matanya, membuka telinganya untuk memperhatikan engkau 24 jam. Dan Anda mempunyai harapan yang paling cerah dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Sebab Anda memiliki Gembala Agung yang luar biasa. Amin. Dan juga dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbicara tentang harapan yang bahagia bagi masa akhirat. Harapan bahagia pada akhir zaman, pada masa Tuhan Yesus datang, bahkan sampai kekekalan di dalam kerajaan surga. Kebahagiaan yang sesungguhnya berada diam di dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya berada di hadirat Tuhan sepanjang masa. Sejak engkau percaya kepada Tuhan Yesus, sampai hari ini, sampai selama-lamanya, seharusnya yang menjadi harapan kebahagiaanmu bukan harta milikmu, tetapi engkau memiliki Yesus Sang Gembala. Itu kebahagiaan, memiliki hadiratnya, mengalami hadiratnya, mengalami pengalaman secara pribadi dengan Yesus Kristus sebagai gembala yang selalu ada dalam kehidupanmu. Inilah kebahagiaan, saudaraku. Banyak orang menentukan kebahagiaan mereka dengan harta benda, dengan kawan-kawan yang ramai, dengan rupa wajah yang begitu tampan ataupun begitu handsome dan juga cantik. Saudaraku, banyak orang melandaskan kebahagiaan itu dengan faktor-faktor sekeliling. Tapi kebahagiaan sebenarnya yang memberi harapan kepada Anda adalah memiliki Gembala Agung, yaitu Yesus, yang memiliki segala-galanya, yang berada pada setiap masa, mengalami hadiratnya. Sehingga pemazmur berkata, lebih berbahagia berada di hadirat Tuhan satu hari daripada beribu-ribu hari di luar pelataran Tuhan. Saudaraku, ini membuktikan bahwa berada di hadirat Tuhan itu adalah segala-galanya, sesuatu kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan pertanyaan saya hari ini, apakah Anda masih memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan? Apakah Anda masih mengalami hadirat Tuhan? Apakah Anda masih mengalami hubungan secara pribadi dengan Tuhan? Apakah Anda masih lagi sebagai domba yang sangat bergantung kepada Tuhan sebagai dasar kebahagiaan Anda? Saudaraku, kalau beralih pandanganmu terhadap kebahagiaan yang sebenar, bila Anda mulai beralih pandangan kepada harta benda, kepada uang ringgit menjadi dasar, menjadi alasan kebahagiaan,
maka itu merupakan suatu kesilapan. Mengapa? Sebab segala sesuatu, harta benda ini akan lenyap sekelip mata. Seperti Ayub, harta bendanya yang begitu banyak sekelip mata lenyap. Anaknya yang begitu cantik dan handsome sekelip mata meninggal. Saudaraku, harta benda apapun, kekayaan apapun yang kita miliki, dia boleh sekelip mata akan lenyap. Tetapi suatu ketika istri Ayub pun berkata kepada Ayub, "Mengapa engkau masih mempercayai Tuhan, sedangkan harta bendamu, sedangkan anak kita sudah tidak ada lagi?" Tapi Ayub berkata, "Saya lahir dengan kosong, saya akan pulang dengan kosong, tidak membawa apa-apa." Berarti yang ada di dalam kehidupan Ayub adalah Yesus Kristus, Gembala Agung. Dan Anda harus memiliki Yesus Kristus sebagai Gembala Agung hidup Anda untuk menjadi dasar kepuasan hati, untuk menjadi Anda lebih bahagia. Amin. Pasangan suami istri yang memiliki Yesus akan menjadi keluarga, menjadi pasangan yang bahagia. Anak-anak yang memiliki Yesus akan menjadi anak yang pintar. Orang-orang businessman, businesswoman yang memiliki Yesus akan berjaya dalam kehidupan mereka. Itu merupakan kebahagiaan kita memiliki Yesus, karena dia akan mengangkat kita menjadi lebih sukses di dalam kehidupan ini. Amin. Tidak ada kebahagiaan lain. Dan itu saudaraku, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita belajar pada hari ini, tentang kepuasan hati kita, dasar kepuasan hati kita, puji-pujian kepuasan hati kita, nyanyian-nyanyian kepuasan hati kita. Karena kita memiliki gembala ilahi, yaitu Tuhan Yesus sendiri, gembala pribadi kita, yang memberi jaminan yang luar biasa. Bahkan alasan yang kedua adalah penyediaan yang disediakan oleh Gembala Agung ini kepada kita sebagai domba, sebagai orang yang percaya. Di mana dia menyediakan perhentian, dia menyediakan bimbingan, dia memberikan penghiburan, dan dia memberikan kelimpahan. Itulah hal yang membuat Anda berpuas hati, saya berpuas hati, bersyukur di atas semua penyediaan ini. Dan yang ketiga, yaitu harapan domba, harapan saya, harapan Anda, harapan orang yang percaya, di mana kita mempunyai harapan yang paling cerah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita sepanjang masa, kata firman Tuhan. Itu harapan yang paling cerah, dan juga harapan kebahagiaan dari sekarang sampai kekekalan. Itulah yang kita belajar tentang kepuasan pada hari ini di dalam Mazmur 23. Kepuasan itu hanya Anda dapat miliki bila memiliki Gembala Agung, Gembala Ilahi, Gembala pribadi Anda, yaitu Yesus. Dan Anda akan merasa bahwa Anda benar-benar mempunyai alasan untuk memuji Tuhan, bersyukur kepadanya, dan berpuas hati dan menikmati hadiratnya. Haleluya saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu, sebab kebenaran firman Tuhan berbicara tentang kepuasan, mazmur kepuasan hati. Dan kami tahu bahwa kepuasan sebenarnya kami adalah memiliki Yesus sebagai Gembala Ilahi, sebagai Gembala pribadi yang memberi jaminan yang luar biasa. Bahkan persediaan yang Engkau sediakan kepada kami adalah sesuatu persediaan perhentian, bimbingan, penghiburan, dan kelimpahan. Engkau adalah pribadi yang sangat luar biasa ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya kami dapat melihat suatu harapan yang sangat cerah sebagai orang yang percaya kepadamu, sebagai domba yang dijaga olehmu. Engkau adalah Gembala Agung kami yang sangat luar biasa, menjaga kami dari sekarang sampai kekekalan. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami dirosak, diancam, bahkan diserang oleh kuasa-kuasa dunia ini. Tapi kami mendapat ketenangan, kami mendapat kebahagiaan, kami mendapat kesegaran hanya di dalam Yesus Kristus sebagai Gembala yang memberikan kami kepuasan. Biarlah kiranya seluruh jemaat Tuhan mengalami kepuasan yang sesungguhnya karena memiliki Yesus dalam kehidupan. Supaya kami tidak menaruh pergantungan kami kepada harta benda kami, kepada kekayaan, kepada uang ringgit, kepada rumah kami, kepada kereta kami, kepada apa yang kami miliki hari ini. Tetapi kami meletakkan dasar kepuasan kami hanya karena kami memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Dan selama-lamanya kami tetap dimiliki oleh
Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa.